kalau dapat dihindari PJ-PJ itu. Why not? Apalagi dikaitkan oleh Pak Menteri upaya untuk melakukan keserentakan pelantikan agar rezim itu satu kesatuan. Wajar kalau seandainya terjadi evaluasi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak. Makin malam makin bersantan. Selanjutnya Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri Dalam Negeri, beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Ketua KPU bersama Bawaslu, Ketua Bawaslu bersama komisioner dan jajaran DKPP, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Menyimak dan mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dalam rangka menyikapi perkembangan perpolitikan dewasa ini, saya dapat memahami apa yang beliau sampaikan tentang dinamika memang sudah beredar di berbagai mass media tentang adanya keinginan untuk melakukan percepatan pelaksanaan pilkada yang tadinya ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada bulan November, kemudian kita sepakati tanggalnya adalah tanggal 27. Dengan apa yang Pak Menteri sampaikan, saya dapat memahami, dan ini adalah sesuatu terobosan yang perlu kita sikapi dan kita cerna secara baik. Salah satu di antaranya adalah persoalan PJ yang disampaikan oleh Pak Menteri. Kemarin kami menerima civil society, ICW dan kawan-kawan mempermasalahkan tentang PJ ini. Inilah yang dikandung maksud oleh Pak Menteri. Kita tidak ingin adanya PJ-PJ ini. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman, berdasarkan evaluasi, lalu ada sikap dari pemerintah yang mengajukan kepada kita agar pemerintahan ini adalah pemerintahan yang secara kesinambungan, secara terus-menerus, kalau dapat dihindari PJ-PJ itu. Oleh karena itu adalah sesuatu yang menurut hemat saya dari fraksi Partai Amanat Nasional sangat mendukung gagasan yang disampaikan oleh Pak Menteri berkaitan terhadap persoalan PJ ini. Kalaulah seandainya dilakukan di bulan November, apalagi tanggal 27, di hujung daripada bulan, resikonya apa? Kebanyakan pengalaman kita selama ini, orang yang kalah pasti banyak yang mengajukan gugatannya kepada Mahkamah Konstitusi. Berapa banyak yang persoalan kemarin saja hanya per bulan, per tahun. Sekarang berapa? 540 tambah 38. Menurut saya nggak bakalan mungkin MK itu bisa menyelesaikan dalam waktu yang amat singkat. Ini bisa berlama-lama. Apalagi dikaitkan oleh Pak Menteri upaya untuk melakukan keserentakan pelantikan. Ini juga adalah sesuatu dalam rangka melakukan penataan kepemerintahan agar rezim itu satu kesatuan. Walaupun siapapun yang akan memimpin negara dan provinsi, kabupaten, kota. Namanya kita ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan kacau balau antara pusat, provinsi, dan kabupaten, kota. Ini yang saya tangkap apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Dari dasar-dasar itu tentu menurut hemat saya,
apa yang beliau sampaikan ini bukan sekonyong-konyong, bukanlah merupakan sesuatu kita perencanaannya tidak matang. Karena ini kan persoalan tentang keserentakan ini kan baru pertama. Wajar kalau seandainya terjadi evaluasi itu, menurut pandangan saya. Oleh karena itu perlu penataan, terjadi evaluasi adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu tentu ini perlu dilakukan pembenahan. Dan kita selama ini walaupun saya dari awal di Komisi 2 ini sangat terlibat dengan berbagai kebijakan apa yang sedang kita bahas, tentu ini juga perlu kita pahami, perlu kita dalami, dan perlu kita cermati secara seksama. Tentu jangan sekonyong-konyong kita a priori terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dari perspektif yang saya ungkapkan tadi. Kemudian dari segi perencanaan pembangunan 5 tahunan dan seterusnya, sebagaimana saya katakan, terlepas apa rezimnya, tetapi ini adalah rezim pemerintahan dari pusat, provinsi, dan daerah. Bagaimana pusat, provinsi, dan daerah itu punya sinergitas. Apapun partai yang dipimpin oleh para gubernur, bupati, wali kota, dan itu hanya masalah demokratis saja. Tetapi tujuannya apa? Bagaimana kita maju bernegara, bagaimana kita melaksanakan undang-undang dasar dalam rangka memakmurkan dan mensejahterakan dan lain-lain sebagainya. Ini adalah dukungan moral yang harus kita push kepada bupati terpilih, gubernur terpilih, presiden terpilih, apapun partai politik yang mengusungnya. Jadi artinya tentu kita harus demokrasi juga, kita juga harus memahami siapa yang memimpin, itulah pemimpin kita, apapun partainya. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan, kita juga sudah melakukan diskusi dengan Pak Menteri di sebuah hotel. Kita memang ada, kita ini ada namanya trias politika, ada namanya legislatif, ada eksekutif, yudikatif. Kita saling menghargai ketiga komponen itu adalah harga mati. Apakah kita tidak boleh melakukan komunikasi dalam rangka apa? Dalam rangka perbaikan bangsa dan negara, dalam rangka mengatur penataan kepemerintahan, saya rasa why not? Artinya kita tidak mengintervensi kewenangan yang mereka miliki, tetapi kita mencoba menyampaikan persoalan apa yang ada dalam pelaksanaan pilkada ini. Oleh karena itu, menurut hemat saya, adalah merupakan suatu keniscayaan, baik DPR ataupun pemerintah, untuk melakukan komunikasi, untuk menyampaikan persoalan-persoalan ini, agar bagaimana tujuannya adalah untuk kebaikan, sebagaimana dikatakan oleh Pak Menteri tadi. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang saya sampaikan tadi, menyikapi poin-poin yang Pak Menteri ungkapkan, dan saya tidak akan mengulas secara satu persatu, terlalu panjang untuk saya ungkapkan, tapi saya melihat ini sesuatu yang sangat positif dengan dasar-dasar pemikiran yang saya sampaikan. Oleh karena itu, atas nama fraksi Partai Amanat Nasional sangat mendukung gagasan yang disampaikan oleh pemerintah dengan catatan. Catatannya adalah, siapkah KPU melaksanakannya itu? Karena yang melaksanakan pilkada ini bukanlah pemerintah. Yang melaksanakan ini bukanlah DPR. Tetapi sesuai menurut undang-undang, bahwa yang melaksanakan itu adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Manakala KPU, Bawaslu, dan DKPP siap untuk melaksanakan ini, tentu adalah wajar, merupakan keniscayaan menurut saya
agar kita perlu melakukan itu. Tentu kalau hal ini karena menyangkut tentang tanggal, menyangkut tentang bulan, itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka pandangan saya adalah untuk melakukan perubahan itu, merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 16, tentu tidak bisa dilakukan lewat revisi undang-undang secara normal. Oleh karena itu, saya tawarkan kepada Pak Menteri agar dalam merevisi ini yang lebih tepat adalah lewat Perpu. Dan tentu kita berharap sebelum Perpu itu dikeluarkan, perlu ada harmonisasi, sinkronisasi sebagaimana sudah lazim kita lakukan, bukan dalam rangka mengintervensi Perpu yang akan merupakan kewenangan dari pemerintah yang untuk mengeluarkannya. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak. Makin malam makin bersantan. Makin Pak Gaus, makasih